Seseorang pernah bilang ke saya bahwa cinta itu dinamis. Ia bisa datang dan pergi begitu saja. Ia juga bisa menggebu-gebu lalu mulai reda seenaknya. Tergantung bagaimana kita menanggapi cinta. Itu sangat rumit. Terkadang kita kecewa dengannya, terkadang juga jiwa kita begitu bahagia olehnya. Namun bagaimana jika cinta itu berakhir? Bagaimana jika orang yang kita sayangi pergi meninggalkan kita? Sakit? Pastinya. Kita akan berusaha melupakan dan menjauh dari segala hal tentang dirinya. Namun orang itu menambahkan, setelah perpisahan yang begitu kejam, apakah dirimu masih mau menerimanya? Apakah dirimu akan tetap melihatnya sebagai orang yang sama dan kembali merajut kasih bersamanya? Dan mungkin hal itulah yang harus pria ini jawab. Jadi, begini ceritanya. Hari itu, seorang gadis datang terlambat di kelas pertamanya. Ia bernama Soyun, atau kita panggil saja Suzy. Ia merupakan mahasiswa baru di kampusnya. Kedatangan Suzy jelas membuat Pak dosen sedikit marah, dan hal itu membuat sisi kelas terkena hukumannya. Walaupun begitu, ada seseorang yang tak bisa lepas pandangannya dari Suzy. Pemuda itu bernama Sungmin. Dengan gelagat cupunya, Sungmin terus menatap tajam ke arah Suzy. Di dalam bis itu, Sungmin merasa bahwa mungkin ini adalah waktunya untuk merasakan cinta. Tetapi Sungmin langsung salah tingkah saat Suzy sadar telah ia tatapi selama ini. Hal itu jelas membuat Sungmin diam seribu bahasa. Bahkan yang tidak Sungmin sangka, jalan pulang mereka pun juga sama. Padahal seingat Sungmin, di kampungnya tak ada wanita secantik Suzy. Tapi untung, seorang teman bernama Yoga datang menyapa. 학교 갔다 오냐? 아니야. 어디 가냐? 독서실 가지. Yang perlu kalian ketahui, Sungmin ini orangnya sangat pemalu, lugu, dan juga lucu. Lucunya di mana? Ya, lucunya karena Sungmin adalah perjaka hingga usianya menginjak dewasa. Di saat semua temannya telah menjajaki wanita, hanya Sungmin yang tetap berpegang teguh dengan prinsipnya. Jelas prinsip itu ditentang keras oleh Yoga. Yoga bilang bahwa gadis SMA di depan itu adalah pacar ke-101 dalam hidupnya. Bayangin, orang seganteng Sungmin kalah sama Yoga yang hanya modal sepik-sepik manja. Intinya Sungmin hanya butuh percaya diri dan juga tidak lupa mandi. Oh, kalau ini buat Widodo juga ini. Namun ya, semua teori yang Yoga sampaikan tidak mudah untuk Sungmin lakukan. Sedari kecil, sang ibu selalu mendidik Sungmin dengan baik. Ibunya sering berkata bahwa tanggung jawab menjadi laki-laki begitu berat. Oleh karena itu, jika dirimu masih kalah, jangan pernah mau menambah taruhan. Namun sayang, prinsip kuat itu lagi dan lagi harus tergoyahkan. Karena di saat Sungmin memotret pemandangan, ada objek lain yang terlihat begitu menawan. 오! 개미다. 저 알죠? 예? 건축학개론 수업 듣지 않아요? Mereka pun akhirnya berkenalan. Ya bukan Sungmin namanya kalau nggak sok cool di depan wanita. Ia pun berusaha terlihat misterius, dingin dan juga apatis. Daud sekali ini. Namun semua itu runtuh saat Suzy nekat masuk ke rumah warga. Sungmin sekuat tenaga bilang kalau ini udah kriminal. Tapi yang harus Sungmin sadari, rumah ini sepi. Sungmin sebenarnya tak tahu alasan dibaliknya. Namun agar Suzy mau diajak keluar, Sungmin beralasan bahwa tempat ini dulunya bekas pembunuhan. Bukannya takut, Suzy malah berkata jika dahulu tempat ini punya cerita kelam. Dirinya ingin mengubah tempat ini menjadi lebih indah dan dapat dikenang sebagai tempat yang penuh kebahagiaan. 말 놓으라고. 알았어요. 놓으면 되잖아요. 아, 놓으라니까? 놓을게요. Esok harinya, Pak dosen memberikan para murid tugas untuk mencari foto bangunan yang ada di lingkungan mereka. Hal ini jelas menjadi kesempatan bagi Sungmin untuk lebih dekat dengan Suzy. Seperti remaja pria pada umumnya, Sungmin tak lupa berbenah diri. Mandi, wangi, rambut pun tak lupa dipakai Gatsby. Mereka pun segera memotret gedung yang ada di sana. Di momen itu, keduanya saling bertukar cerita.
tentang hidup masing-masing. Sungmin yang sedari kecil tumbuh di kota ini merasa bahwa Seoul tidak ada menariknya. Padahal bagi Suzy, kota ini begitu luar biasa. Beda dengan kampung halamannya, Pulau Jeju. Semenjak sang ibu meninggal, ayahnya jatuh sakit. Dan kini Suzy harus cepat lulus kuliah dan mengubah nasib keluarganya. Oleh jawaban itu, Sungmin meminta maaf jika mungkin perkataannya tidak berkenan di hati Suzy. 우리 엄마가 너 때문에 돌아가신 것도 아닌데. 그니까. 들을래? 버틸 순 없다. 너의 슬픈 눈빛 아프게 하는 것. Kedekatan Sungmin dan Suzy semakin terlihat. Mereka berdua pun mulai membersihkan rumah kosong tempo hari. Di sana, Suzy menanam berbagai bunga agar tempat ini nampak lebih indah. Di sela kegiatan mereka, Sungmin mencoba bertanya, apakah Suzy sudah memiliki pacar? Dengan ketus Suzy menjawabnya, apakah Sungmin tak bisa lihat? Dirinya selalu sendiri. Sungmin segera meminta maaf dan mengubah pertanyaan menjadi, apakah Suzy menyukai seseorang? Dengan terkekeh ia menjawab bahwa senior mereka, Jae-wook, adalah sosok pria idaman semua wanita. Ia tampan, tinggi, wangi, pintar, cerdas, jenius, kaya raya, dan juga anak teknik arsitektur. Sungmin pun sontak juga bilang bahwa dirinya juga anak teknik. Namun sepertinya Sungmin harus sadar diri bahwa ia miskin dan tidak tampan, ucap Suzy dengan polosnya. 재혁이 오빠 나한테 관심도 없고. Malamnya, Sungmin bercerita kepada Yoga tentang hidupnya akhir-akhir ini. Rasanya begitu aneh dan kadang menyesakkan dada. Yoga pun sumringah saat tahu sahabatnya telah jatuh cinta. Yoga meminta Sungmin untuk bercerita bagaimana sosok gadis pujaannya. Dengan malu-malu, Sungmin menjelaskan bahwa gadis itu begitu manis dan juga lucu. Namun, Sungmin tidak tahu cara mendapatkannya. Disinilah Yoga mulai berperan. Ia mengajari Sungmin step demi step untuk mendekati perempuan. Sebenarnya mendapatkan cinta itu tidak sulit. Sungmin hanya perlu percaya diri. Datang sambil nyeruput kopi dan bilang kalau dirinya sudah bira. 서연아! 야, 쪽팔. 서연아! 서연아! Untung saja malam itu Sungmin sedikit mabuk. Jadi kalimat Yoga yang diingatnya hanya bagian percaya diri. Sungmin mulai berani mengajak Suzy untuk berkencan. Dan kebetulan liburan musim panas pun tiba. Bermodal niat dan tekad, Sungmin membawa Suzy menyusuri rel kereta. Terlihat wajah Suzy begitu bahagia. Ia juga menambahkan bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Tanggal 11 bulan 11. Dan dalam rangka merayakannya, Suzy akan mentraktir Sungmin makan-makan. Sembari makan, Sungmin bertanya, apa cita-cita Suzy? Dia pun menjawab dengan begitu antusias, bahwa kelak ia ingin menjadi seorang penyiar, sukses dan lalu menikah dengan pria kaya. Jelas jawaban itu membuat Sungmin tertegun. Namun jika suatu saat Sungmin sukses menjadi arsitek, ia ingin Sungmin sendirilah yang membuatkannya rumah. Suzy juga melukiskan gambar rumah impiannya. Dan hal itu jelas membuat Sungmin senang mendengarnya. 그리고 개도 키울 거야. 그리고 대문도 큰 걸로. Setelah seharian kencan, mereka memutuskan untuk pulang. Saat di halte tiba-tiba Suzy tertidur di pundak Sungmin. Sejenak, Sungmin terpukau oleh kecantikan wanita pujaannya. Ia tak pernah sedekat ini dengan wanita sebelumnya. Perlahan tapi pasti, kepala Sungmin mulai mendekat ke arah Suzy. Dan 너 방 잘 봐. 너도 저기 멀리 가 있어. atas pencapaiannya itu, Sungmin segera sombong di depan Yoga. Ia pun menjelaskan bahwa itu adalah ciuman pertamanya. Namun Yoga bertanya, apakah lidah Suzy ikut keluar? Terus Sungmin cium Suzy pas dia tidur. Sontak Sungmin pun bingung. Memang ciuman perlu lidah. Dan memang harus pas bangun. Dengan emosi Yoga menjelaskan
bahwa kalau cuma bibir itu namanya ciuman teman. Oh, saya baru tahu. Ciuman cinta itu gini loh. Gini, terus gini. Ah, pokoknya kayak gini, Ut. Sungmin go. 야, 네가 한 거는 뽀뽀. 만나면 반갑다고 뽀뽀뽀. 힘들어. Singkat cerita, semester baru pun dimulai. Suji juga berkesempatan menjadi penyiar di kampusnya. Hari itu juga Sungmin dengan antusias menyimak siaran yang dilakukan Suji. Namun saat akan mengajaknya pulang, ternyata Suji sudah bersama Jaewon. Mereka pun bilang akan pulang bersama. Karena tak mau sang pujaan hati disikat Jaewon, Sungmin pun terpaksa harus ikut dengan mereka. Selama di perjalanan, nampak sekali raut wajah Sungmin begitu kesal. Ia kesal melihat kedekatan Suji dan Jaewon. Hingga sampai Jaewon bertanya, apakah Suji dan Sungmin ada hubungan? Ia menjawab bahwa Sungmin adalah teman terdekatnya. Ia tak mungkin memiliki rasa kepada Suji. Lagi pula jika mereka berpacaran, Sungmin tak mungkin bisa membiayai hidupnya. Sontak kalimat itu disambut Jaewon yang mengolok-olok pakaian Sungmin. Baju yang Sungmin kenakan terlihat seperti gembel dan gelandangan. Mendengar kalimat itu, Sungmin pun tersinggung dan segera minta Jaewon untuk menurunkannya. 저 여기서 내릴게요. 안녕히 가세요. 잘 가. 야, 그럼 아무 때나 언제? Sesampainya di rumah, Sungmin marah kepada sang ibu. Ia kesal kenapa semua pakaian yang ia miliki terlihat jelek dan buruk. Namun sang ibu menampik bahwa pakaian yang ibunya beli semuanya bagus. Dengan masih kesal, Sungmin pun pergi seraya bilang bahwa sang ibu tak pernah mengerti akan dirinya. Ia kembali menemui Yoga. Di sana Sungmin menyampaikan kekesalannya. Ia mengeluh bahwa Suji tak pernah melihatnya sebagai pria yang ia sukai. Malah mungkin Suji telah jatuh cinta kepada Jaewon. Sebenarnya Sungmin bisa paham. Dibandingkan Jaewon, dirinya bukanlah apa-apa. Namun Yoga segera menyangkal bahwa si cantik adalah milik si pemberani. Apabila Sungmin tak berani mengungkapkan cintanya, maka ia harus siap dengan kata kehilangan selamanya. Yoga menambahkan, sebentar lagi musim salju akan tiba. Dan jika Sungmin ingin Suji menerimanya, maka ungkapkanlah cintamu saat salju pertama turun. Percayalah padaku, itu sangat romantis. 줘봐 새끼야. 아, 나 이 새끼 달란 놈이 성질은 진짜로. Keesokan paginya, Suji meminta bantuan Sungmin untuk pindahan. Ia merasa bahwa kos sebelumnya terlalu jauh dari kampus. Oleh karena itu, walaupun kecil, Suji telah memutuskan untuk pindah di tempat ini. Seraya merapikan barang, Suji memperlihatkan foto-fotonya semasa kecil dan bilang bahwa ia sangat rindu untuk pulang. Namun Suji tak bisa. Ia harus berhasil dan merubah hidup keluarganya. Mendengar itu, hati Sungmin pun tersentuh. Ternyata gadis yang ia puja selama ini bukan hanya cantik, namun juga sangat luar biasa. Sebelum pulang, Sungmin tak lupa mengatakan bahwa saat salju pertama turun, ia ingin bertemu dengan Suji di tempat biasa, rumah terbengkalai itu. Dan ia ingin mengatakan sesuatu. 약속. Paginya, Sungmin nampak tak hadir di kelas. Suji yang khawatir pun berusaha tenang dan berharap Sungmin baik-baik saja. Sesaat mau pulang, Jaewon menghentikan Suji dan mengajaknya untuk ngopi. Namun Suji bilang bahwa ia tidak bisa lama karena Sungmin tidak kelihatan seharian ini. Jaewon pun menenangkan dengan berkata, nanti mereka cari bersama-sama. Tanpa Suji sangka, ternyata Sungmin membolos kuliah demi menyelesaikan miniatur rumah impian Suji. Dengan berbekal sketsa yang Suji gambar, Sungmin mampu menyelesaikannya hanya dalam 1 hari. Sayang, ternyata Jaewon mengajak Suji ke sebuah bar. Di sana Suji berulang kali menghubungi Sungmin, tapi sepertinya ponsel Sungmin kehabisan baterai. Jaewon yang melihat itu pun segera menarik Suji dan berkata untuk menikmati malam ini. 술 잘 못해요. 나도 잘 못해. Setelah seharian menunggu, akhirnya yang Sungmin nanti pun datang. Namun senyum bahagianya seketika berubah menjadi luka. Ia mendapati Suji pulang dalam keadaan mabuk bersama Jaewon malam itu. Ia merangkul Suji yang sepoyongan hingga masuk ke dalam kamarnya. Pintu itu terkunci dan tidak terdengar suara apapun selain nafas dari kamar itu.
Hati Sung Min pun remuk. Ia hanya bisa diam termenung melihat ini semua. Ia pun segera pergi dengan perasaan yang hampa, kecewa dan sedih menjadi satu. Bahkan ia tak bisa lagi membedakan hal baik maupun buruk. Yang ada di pikirannya, ia hanya ingin Suzy mati saja. Ia ingin Suzy tak muncul lagi di hidupnya. Ditemani langkah penuh kesendirian, Sung Min bersumpah bahwa ia tidak akan lagi jatuh cinta. Beberapa hari telah berlalu, dan selama itu juga Sung Min tak lagi bertukar kabar dengan Suzy. Hingga sampai suatu hari, dengan perasaan yang bingung, Suzy menanyakan kabar dari Sung Min, dan alasan mengapa Sung Min tiba-tiba pergi dari hidupnya. Sung Min tak banyak berucap, ia hanya bilang bahwa dirinya tidak mau lagi melihat Suzy setelah ini. Ia muak dan benci melihat senyum Suzy. Ia kesal dan marah ketika Suzy tertawa. Ia juga risih dan tidak nyaman ketika dekat dengan Suzy. Hadirnya Suzy hanya membawa luka dan lara di hidup Sung Min. Oleh karena itu, sekali lagi, Sung Min tak ingin melihat Suzy di hidupnya. Dan ia memohon untuk menjalani hidup mereka masing-masing, tanpa mencampuri dan tetap pada jalan mereka sendiri. Salju pertama pun mulai turun. Hari itu, Suzy tetap memenuhi janji mereka. Ia datang ke rumah terbengkalai itu. Namun dia tak menemukan Sung Min di sana. Berjam-jam Suzy menunggu, batang hidung Sung Min pun tak kunjung muncul malam itu. Dengan hati yang sudah pasrah, ia meninggalkan MP3 beserta kaset favoritnya. Dan berharap bahwa Sung Min tahu kalau Suzy telah menepati janji. 10 tahun telah berlalu. Semenjak perpisahan itu, Sung Min bekerja sangat keras demi mengubah hidupnya. Di dalam benaknya hanya ada kalimat sukses. Ini semua Sung Min lakukan demi membantu dan mengubah kondisi keluarganya. Hingga sampai dirinya kini telah sukses menjadi Sultan Kaya Raya. Kini impiannya menjadi arsitek telah ia gapai dengan penuh pengorbanan. Namun semenjak hari itu, Sung Min tak pernah bisa lepas dari kecanduannya. Ia menjadi perokok keras. Hal itu sampai ditegur oleh asisten sekaligus calon istrinya Eun Chae. Ia berkata jika Sung Min terus-menerus seperti ini, calon klien bisa saja muak dan risih dengan kantor mereka. Tapi Sung Min menekankan bahwa rokok tak mempengaruhi pekerjaannya. Jika mereka risih, mereka bisa mencari arsitek lain. Sung Min takkan kehabisan uang hanya karena klien mereka yang risih. Namun tiba-tiba, bawahannya datang dan memberitahu bahwa seorang klien dari Jeju ingin Sung Min sendiri yang mendesainkan rumahnya. 오랜만이네. Nampak wajah Sung Min seakan tak mengenali Suzy. Memang terkadang waktu dapat melebur beberapa hal, termasuk sebuah ingatan. Namun nama Suzy jelas masih Sung Min ingat sebagai salah satu temannya. Di sana, Suzy tak mau berbasa-basi. Ia ingin membangun rumah di Pulau Jeju, dan itu harus Sung Min yang membuatnya. Awalnya Sung Min merasa enggan, karena dirinya sedang ada proyek lain dan harus segera selesai. Namun rekan Sung Min yang bernama Pak Yong mengatakan bahwa dirinya akan menangani proyek itu. Sedangkan Sung Min bisa beralih ke proyek yang Suzy tawarkan. Mereka pun lalu berbincang di sebuah kafe. Di sana Sung Min mencoba mengingat tentang masa lalu mereka berdua. Ia mulai menanyakan beberapa hal, termasuk kehidupan pribadi Suzy. Suzy menjelaskan bahwa kini ia telah sukses. Mungkin tidak menjadi penyiar seperti impiannya, namun ia telah menikah dengan seorang konglomerat kaya. Dan oleh sebab itu, dirinya mampu untuk membangun rumah sekarang. Berapapun biaya yang Sung Min tawarkan, Suzy akan menerimanya. Namun, akhirnya Sung Min teringat akan Suzy. Seluruh memori pedih dan sakit masa lalu mulai terputar kembali. Ditambah kini Suzy sudah bersuami. Dan dengan berat hati, Sung Min kembali menolak tawaran Suzy. Mendengar jawaban itu, Suzy tak habis pikir.
Ia menyesal telah membuang waktu untuk hal yang sia-sia. Sesaat Suzy pergi, di dalam hati Sungmin terpercik sesuatu yang membuat pikirannya berkata bahwa ia ingin menerima proyek ini. 이거. 아니 왜 집을 짓는지 알아야. 날 잘 알고 싶으시다 이거네? 대학 졸업하고 아나운서 시험 준비하다가 계속 떨어지고 애라 결혼이나 하자. Di sana Suzy menjelaskan bahwa ini adalah rumah lama keluarganya. Ia ingin sekali membangun ulang tempat ini, agar setelah sang ayah sembuh, ia bisa menghabiskan waktunya di dalam kedamaian. Namun saat Sungmin melihat struktur bangunan, ia bilang bahwa rumah ini masih kokoh. Sungmin menjelaskan bahwa merenovasi tempat ini lebih baik daripada membangunnya ulang. Mendengar itu, Suzy bilang bahwa apapun yang Sungmin sarankan, ia percaya bahwa nanti hasilnya akan baik. Sungmin pun segera menunjukkan beberapa desain buatannya. Pertemuan kedua mereka jelas membuat Suzy juga teringat akan masa lalu, bahwa ia tak pernah pamrih untuk membelikan Sungmin hadiah berupa dasi yang mahal. Namun sepertinya Suzy juga harus menjaga jaraknya. Karena malam itu, saat mereka bertemu, Sungmin membawa Ence. Ence berkata bahwa setelah menyelesaikan proyek ini, mereka berdua berniat untuk menikah dan pindah ke Amerika. Dirinya begitu jatuh cinta kepada Sungmin. Dan lagi ia tak ingin Sungmin merasa dibuang seperti dahulu. Dibuang seperti sampah. Dan bahkan Sungmin berkata bahwa wanita yang membuangnya pantas untuk mati. 그래, 말해봐. 쌍년이었다며. Mendengar perkataan itu, Suzy hanya bisa terdiam. Merasa bersalah dan sadar bahwa mungkin wanita yang Ence maksud adalah dirinya. Proyek itu pun segera Sungmin mulai. Di sela-sela kegiatan mereka, Suzy bertanya, apakah benar wanita yang Sungmin maksud itu adalah dirinya? Sungmin hanya bisa terdiam mendengar pertanyaan itu. Bahkan saat Sungmin ingin pulang ke Seoul, Suzy kembali menanyakan hal yang sama. Sungmin pun akhirnya tersulut emosinya. Ia mencecar Suzy yang hanya tahu senang dan senang saja. Apakah Suzy paham bagaimana hidup Sungmin selama ini? Apakah Suzy paham dengan semua yang telah Sungmin lewati? Pertanyaan itu jelas membuat Suzy ikut emosi. Ia bilang bahwa selama ini Sungmin tak pernah memberinya kesempatan untuk menjelaskan. 내가 쪽팔려서 그래. 쪽팔려서. Sungmin pun segera menyusul Suzy. Ia juga meminta maaf kepada Ence karena membatalkan penerbangan ini. Sungmin beralasan ada sebuah masalah di proyeknya. Dan setelah itu dalam keadaan setengah sadar, Suzy bilang bahwa hidupnya tak pernah bahagia. Ia mungkin kaya raya, bergelimang harta dan tak perlu khawatir dengan hidupnya. Namun hati kecil Suzy selalu merasa kosong. Suzy mulai berkata jujur bahwa ia telah bercerai dengan suaminya setahun yang lalu. Suzy bilang bahwa ia tak pernah mencintai suaminya. Dia memutuskan menikah hanya demi mengeruk harta dan juga uangnya. Suzy berulang kali bilang bahwa ia adalah wanita murahan, buruk dan memang pantas mati seperti yang Sungmin bilang. Tangis Suzy pun pecah malam itu. Dia pun mulai berteriak frustasi. Namun Sungmin segera memberinya pelukan dan berbisik pada Suzy agar tetap tenang. Karena Sungmin akan tetap di sini sampai proyek ini usai. Suatu malam, pihak rumah sakit mengabarkan bahwa kondisi ayah Suzy sempat kritis. Dengan terburu-buru, Suzy segera menemui ayahnya. Ia pun bercerita bahwa rumah mereka kini mulai dibangun. Ayahnya tak perlu khawatir, karena setelah sembuh, Suzy berjanji bahwa rumah lama mereka akan nampak lebih bagus dari sebelumnya. Paginya, Suzy kembali datang ke proyek rumahnya. Saat istirahat, Suzy mengajak Sungmin untuk berkeliling desanya. Dengan terkekeh, Suzy menyindir. Apakah Sungmin ingat hari ini hari apa? Dan dengan lugas, Sungmin menjawab bahwa ini adalah tanggal 11, bulan 11. Yang berarti hari ulang tahun Suzy. Sebagai ungkapan terima kasih, Suzy pun bilang bahwa ia akan mentraktir Sungmin sebagai perayaan ulang tahunnya. Di tempat itu, Suzy mengatakan kepada Sungmin untuk sedikit merombak desainnya. Suzy bilang bahwa ia ingin menaruh piano di rumahnya. Namun hal tersebut terlihat sulit, karena kini proses pembangunan telah dimulai.
Namun Suzy menekankan bahwa ia melakukan ini demi sang ayah. Ayahnya sangat suka ketika Suzy bermain piano. Dan Sungmin harus tahu bahwa umur ayah Suzy tidak lama lagi. Suzy hanya ingin memberi kenangan terakhir kepada sang ayah. Jelas saja permintaan itu ditentang oleh Eunchae. Ia menjelaskan bahwa pembongkaran ruang akan memakan waktu lebih lama. Dan Sungmin harus ingat akan pernikahan mereka bulan depan. Namun Sungmin tetap kekeh untuk melakukannya. Ia berjanji bahwa hal ini tak akan memakan waktu. Pak Yong pun menawarkan diri untuk mengurusnya. Namun tidak, Sungmin tidak ingin siapapun menggantikannya. Ia akan menyelesaikan proyek ini dengan tangannya sendiri. 끝까지 배우고 싶어. Rumah itu pun kini sudah jadi, bahkan lebih cepat dari perkiraan mereka. Suzy juga mulai melakukan pindahan ke rumah itu. Dan dengan setulus hati, ia mengucap syukur dan terima kasih kepada Sungmin atas usahanya selama ini. Rumah ini lebih dari bayangannya. Ia nampak indah dan juga luas. Suzy yakin sang ayah pasti bahagia ketika pulang kemari. Namun saat Sungmin akan berpamitan, ia menemukan sebuah hal. Sebuah hal yang selama ini ingin Sungmin lupakan. Ia menemukan miniatur rumah buatannya dulu. Dan hal itu jelas membuatnya teringat akan hari itu. Sungmin pun marah dan mengungkapkan seluruh emosinya. Namun Suzy menyangkal bahwa ia sangat ingin menyimpannya. Ia tahu bahwa dirinya salah hari itu. Namun yang harus Sungmin pahami, ia susah payah menolak dan menampar Jaewon karena telah menodainya. Di momen tersebut, ia sangat berharap Sungmin datang dan menyelamatkannya. Namun yang Suzy terima adalah salam perpisahan dari Sungmin. Sejak hari itu, Suzy juga telah membenci Sungmin. Namun seberapa kuatnya rasa benci, itu akan selalu tertutup dengan rasa cinta yang Suzy rasakan kepadanya. Sungmin harus tahu bahwa ia adalah cinta pertama bagi Suzy. Mendengar itu, Sungmin hanya bisa terdiam. Soal apa yang selama ini ia sangka, semuanya salah. Setelahnya, Sungmin dan Suzy memutuskan untuk menjalani hidup mereka sendiri. Sungmin kembali bersama Eunchae, dan Suzy kembali kepada sang ayah. Namun air mata Suzy jelas tak bisa berbohong. Saat sang ayah membuka galeri ponselnya, foto Sungmin tidak sengaja terbuka. Ayahnya pun bertanya tentang pria itu. Dan Suzy hanya menjawab bahwa ini adalah foto seorang teman. Di sisi lain, walau mungkin raga Sungmin bersama Eunchae, namun pikiran dan hatinya masih bersama Suzy, cinta pertamanya. Kekalutannya itu membuat Sungmin kembali ke rumah sang ibu. Di sana ia mengajak ibunya untuk ikut pindah ke Amerika. Namun sang ibu menolak. Seraya memberikan uang, sang ibu bilang bahwa ia sudah jatuh cinta dengan rumah ini. Seumur hidupnya telah ia habiskan di tempat ini. Mulai dari mengikat janji, suara tangis pertama sang anak, dan bahkan ia juga ingin mengembuskan nafas terakhirnya di rumah ini. Ibunya selalu bersyukur dan bahagia dengan apapun yang Tuhan berikan ke hidup mereka. Dan yang tidak Sungmin sadari, sang ibu masih memakai baju yang dahulu Sungmin buang. Melihat itu, Sungmin hanya bisa diam. Seraya mendengar ucapan sang ibu, bahwa Tuhan lebih tahu yang baik untuk hidup hambanya. Tuhan terkadang bercanda. Terkadang rasa bahagia yang ia beri bisa jadi sebuah pelajaran. Dan terkadang juga rasa sakit yang ia beri
akan berubah menjadi sebuah kebahagiaan. Anakku, selamat atas pernikahanmu. Sejauh manapun dirimu pergi, ibu akan selalu menunggumu pulang di tempat ini. Beberapa waktu pun berlalu. Sungmin dan Ence kini telah menikah dan memutuskan pindah ke Amerika. Kini Suzy juga tinggal bersama sang ayah dan membuka les piano di rumahnya. Hari itu, sebuah paket datang untuk Suzy. Di sana, nampak sebuah MP3 kuno beserta kaset favoritnya. Tertulis sebuah surat yang berkata bahwa orang yang menyimpan benda ini sangat mencintai Suzy. Orang ini berterima kasih atas segala kenangan yang pernah mereka ukir bersama. Senyuman, tawa, dan canda mereka berdua. Bahkan keduanya saling merasakan cinta untuk pertama kalinya. Di bait setelahnya, hanya tertera ucapan maaf. Jika selama ini dirinya tak pernah mengerti Suzy. Ia meminta maaf jika di malam itu dia tidak datang kepadanya. Ia minta maaf jika egonya lebih besar daripada rasa cintanya. Dan ia juga meminta maaf jika perasaannya tak pernah sampai ke hati Suzy. Dan untuk itu, mari jalani pilihan yang telah kita buat. Tulis Sungmin di akhir surat itu. Menarik, menarik. Kembali ke pertanyaan di awal tadi. Setelah perpisahan yang begitu kejam, apakah dirimu masih mau menerimanya? Apakah kalian akan tetap melihatnya sebagai orang yang sama? Dan apa mungkin kembali merajut kasih bersamanya? Ulah. Jika melihat kisah dari Sungmin, dalam sebuah hubungan seringkali terjadi perdebatan, perbedaan, dan juga kesalahpahaman. Orang-orang bilang bahwa komunikasi adalah yang paling penting dalam sebuah hubungan. Tapi sepertinya komunikasi aja nggak cukup. Di sana kita harus menurunkan ego, mengalah, bersedia mendengar, dan harus saling berusaha. Karena sejatinya dalam hubungan tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya usaha dari kedua belah pihak. Ego dalam hubungan itu manusiawi. Semua manusia jelas memiliki ego sendiri. Yang jadi pertanyaan, jika dirimu sudah berpasangan, apakah kamu mau menurunkan egomu, ambisimu, idealismu, demi jalan beriringan dengan pasanganmu? Lalu, setelah kamu menurunkan egomu, maukah dirimu berbicara kepada pasanganmu? Sebuah pertanyaan yang lebih tepatnya ditanyakan kepada Daud. Bisa tidak menjawabnya? Jangan cuma ditulis doang. Aduh, Daud, galau terus. Tapi sebelum menutup video, saya pengen mengucapkan sesuatu dulu kepada kalian. Saya pengen bilang terima kasih. Terima kasih atas dukungan kalian semua yang selalu mensupport tim Sebatin dengan hadiah-hadiah yang sangat besar seperti ini. Kayak ada ini nih. Ada dari Bro Bolin. Bener ya? Bro Brolin, sorry. Bro Brolin, susah banget namanya. Ini kayaknya bukan pertama kalinya dia ini ya, kayaknya ngedonate ya. Di situ tulisannya apa tuh? Mohon maaf nih masih satu video ini aku nggak dengar nama seseorang yang selalu mas sebut di setiap video. Kemana Le Bagong sepanjang film ini? Apakah lagi nangis di pojokan? Oh enggak, Le Bagong. Ini film apa ya? Oh iya, How to Train Your Grandma. Enggak, bukan How to Make Your Grandma. Enggak, salah semua. How to Make Million Before Grandma Dies. Nah itu dia filmnya itu. Waktu nonton film ini, Le Bagong teringat dengan almarhumah sang ibu. Dia ngerasa kalaunya waktu itu keadaannya seperti sekarang harusnya bisa memberi lebih. Itu dia. Terus lagi di bawahnya terima kasih Mas Gogon dalam kurung Dayat telah menceritakan film ini karena ini relate banget sama kejadian aku sama bapak aku.
Walaupun bukan soal warisan, tapi terima kasih banyak Mas. Saya yang terima kasih karena kalian yang membuat channel ini bisa besar di situ. Tapi kalau mau ngucapin terima kasih, sebenarnya ucapin terima kasih ke penulis saya di situ. Dia penulis saya itu ada Daud, ada Widodo. Nah, ini dua makhluk yang kalau dilihat dari luar, kayaknya bukan penulis, tapi mereka penulis yang luar biasa. Karena selain itu juga setelah nulis biasanya ada sesi reading kayak baca bersama gitu. Jadi kayak Mas bagian ini begini situ. Kayak serius banget ya, kayak padahal mah enggak. Padahal kayak Mas, yang ini bagus gak Mas? Oh iya bagus. Coba Mas dibaca. Oh iya cocok Mas. Nanti baca gini ya. Oke. Udah gitu sih biasanya sih. Sesimpel itu. Dan untuk editor saya juga ada Sugeng di situ. Sugeng kan tidak pernah disebut ini. Dia ini silent isinya. Kayak Sugeng ini juga sama absurdnya sebenarnya Sugeng nih. Jadi kalian bisa ibaratkan kalau mereka bertiga ini ya. Jadi mereka bertiga ini gak ada yang sama pola pikirnya, gak ada yang sama cara berpikirnya, cara bercanda bener-bener aneh. Pokoknya mereka bertiga. Jadi ketika menghadapi mereka bertiga secara bersamaan itu sama saja dengan dosa kedua terbesar setelah zina. Enggak bercanda. Iya, kita yang ke selanjutnya. Di situ ada Ajlian 309 sama Ali Ridlo. Sorry kalau salah baca namanya. Di situ ada di film. Saya lupa yang mesin cuci sama satu yang lupa juga di Grand Heist deh kalau nggak salah. Dua-duanya sih terima kasih dari namanya kok semua depannya. Ini kayaknya ini Widodo deh. Widodo sengaja nyumbang cuma biar masuk editan video. Ya Allah Dodo. Cuma enggak bercanda. Siapapun yang mempunyai akun ini saya pengen bilang terima kasih itu. Saya nggak bilang nominalnya. Sekali lagi nggak nominalnya. Berapapun nominalnya itu luar biasa banget. Ada dari Vanden 79.000. Terima kasih Mas Vanden di situ. Terharu sama video-videonya. Senang banget, bagus banget pembawaannya. Terima kasih Mas. Jadi malu saya. Apalagi pesan-pesan di akhir videonya itu Mas. Sekali lagi yang menulis itu Masnya ucapan terima kasih ke penulis-penulis saya. Itu dia. Dan kalau saya sih membaca aja. Biarpun banyak juga di beberapa video saya rasa ini kurang pas deh. Saya ganti sendiri ya gitu. Jadi ya udah spontan aja. Di belakang video itu saya ngomong sendiri. Itu dia. Cuma mungkin banyaknya adalah dari penulis saya. Ini film apa ya yang dia komen ya? Under the Parallel Sky. Under the Parallel Sky. Ini kayaknya ini harus berterima kasih sama Widodo Mas. Widodo itu biar kelihatannya keras di depan, sebenarnya hatinya rapuh. Bener-bener rapuh pria itu dia. Cuma atos lah ngomong. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Vanden. Dan yang terakhir ada ini Kak Xiao. Kak Xiao ya. Kak Xiao terima kasih untuk 50.000-nya. Terima kasih banget. Ini Kak Xiao ini sering banget nongol di live chat di Premiere dan kayaknya berapa hari ini ya sedang seru-serunya, sedang rame-ramenya itu ikut nimbrung di live chat. Kalian kalau mau by the way karena kami nge-premiere insya Allah setiap jam 6 nih ya, diusahakan setiap jam 6 itu kan ada premiere. Nah di premiere itu ada live chatnya, jadi kalau mau ikut kalian bisa ikut ya sekitar setengah jam sampai 1 jam sih, paling lama 1 jam ya, paling lama 1 jam karena tergantung videonya yang kita upload hari itu. Terima kasih sekali lagi Kak Xiao, ini sudah sering banget ngobrol di live chat dan kemarin sudah nge-add IG sebatin ya. Hati-hati Mbak, nanti kalau ada yang DM aneh-aneh itu Daud. Ya kan? Kalau tiba-tiba ada yang DM gambar-gambar itu Widodo. Nah, kalau ada yang nge-add pakai akun yang lain dan namanya agak itu saya. Enggak. Bercanda sekali lagi, terima kasih. Karena gini, kami nggak pernah memandang berapapun jumlahnya. Sumpah, nggak pernah memandang berapapun jumlahnya. Bagi kami dukungan seperti ini itu udah lebih banget dari cukup untuk membuat kami semua semangat untuk menghibur kalian dengan film-film yang tidak perlu kalian ragukan lagi kualitasnya. Kadang saya ragu sih dengan kualitas film yang saya pilih. Sebenarnya film yang saya pilih banyak yang tidak dipilih oleh anak-anak, katanya, Mas ini film aneh, emang mereka mau nonton? Ya karena referensi film saya kebanyakan ya romance komedi ataupun ya kadang komedi yang absurd di situ. Saya cuma pengen ngeliat dia filmnya berjalan dengan aneh terus saya ketawa-ketawa sendiri udah selesai. Yang kalau diceritain malah makin aneh.
Tapi ya mungkin itu sih. Untung ya ada lah mereka bertiga untuk Mas, enggak, ini film sampah, jangan dimasukin ke sini Mas, tolong gitu dia. Cuma kamu yang bisa menikmati film ini. Ya pokoknya seperti itulah. Dan apa ya, pokoknya saya pengen bilang terima kasih. Saya pengen nekanin bukan karena nominalnya, tapi karena kalian sudah karena kalian memberi ini, itu bentuk apresiasi yang sangat besar untuk kami juga di situ. Saya nggak bakal beralasan wah untuk beli beras bagus, enggak. Ini untuk menutup dana makan dari Daud, Widodo dan Sugeng. Mereka makannya banyak. Enggak termasuk saya sih. Termasuk saya kalau dia jajan di luar di situ, karena kami lagi ada kegiatan di luar dan rasanya lumayan lah ya buat jajan-jajan di luar ya Cah ya. Malah tuh sibuk kerja. Ya pokoknya sekali lagi terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Siapapun, ini nggak hanya yang di donate. Buat kalian yang komen, buat kalian yang curhat, buat kalian yang mungkin tidak senang dengan videonya, buat kalian yang ngasih saran, saya terima kasih. Karena tanpa kalian, Sebatin nggak bisa sampai hari ini. Dan Sebatin cuma bakal jadi channel alur film yang gitu-gitu aja. Yang isinya cuma mas-mas sambat soal kebijakan pemerintah. Seperti itu. Pokoknya sekali lagi saya terima kasih. Jadi saya mewakili tim Push Rapid Glory mengucapkan terima kasih buat kalian semua. Dan sebagai penutup video saya pengen bilang, kalau kalian lagi ada banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang. Oke? Yang tenang. Gak usah buru-buru. Gak ada yang minta kalian nyusu-nyusu. Tapi saya mau sih nyusu. Enggak, maksudnya minum susu. Ya, pokoknya di situ. Duduk, tarik napas, buang. Sekere. Tegak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.